Bab 39. Istri dadakan presdir. Pagi harinya Mika sudah bangun dan sudah membuat sarapan untuk sang suami, sedangkan Melvin malah sedang tidur pulas. Mika pun segera membangunkan sang suami karena sebentar lagi Melvin harus segera kembali ke kota. "Sayang, bangun," ucap Mika dengan menggoyang-goyangkan tubuh sang suami yang bagian atas tak tertutup sempurna oleh selimut. Meskipun Mika sudah melihat meja bagian tubuh sang suami begitu pun sebaliknya, namun dengan melihat sang suami telang, yang D4 saja sudah membuat Mika berseri malu. "Enggeh," erangnya berusaha untuk mengeluarkan tubuhnya menyesuaikan sinar matahari yang masuk. "Pagi, sayang," sapa Melvin saat dia baru saja membuka matanya dan langsung melihat wajah cantik sang istri. "Pagi, ayo bangun. Kamu siap-siap sana dulu, abis itu sarapan, aku tadi udah masakin kamu sarapan," ucap Mika kemudian bangkit dari tempat duduknya, namun dengan cepat Melvin menarik kembali sang istri untuk duduk. Dia dengan cepat mengsatum sekilas B1 bir sang istri. "Buat isi energi," ucap Melvin kemudian berlari ke arah tanggal 4 Maret mandi. Sedangkan Mika sudah berseri saja pipinya karena tindakan sang suami yang sering sekali mengsatum B1 birnya, tanpa permisi, namun entah mengapa Mika suka akan hal tersebut. Setelah itu tak lama Melvin pun selesai bersih-bersih. Mereka segera sarapan karena takut jika Melvin terlambat. Melvin mengantar Mika terlebih dahulu ke kantornya, setelah itu barulah Melvin ke bandara untuk mengejar pesawat yang sudah sangat mepet sekali, namun untung masih sempat. Dia pun segera kembali ke kota dan harus LDRan lagi dengan sang istri. 2 minggu sudah Mika berada di kota D setelah Melvin menyusulnya kemarin, dan hari ini Mika dan Mbak Ratna berencana untuk kembali ke ibu kota. Mika sangat senang sekali karena akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan sang suami, karena setelah kunjungan terakhir Melvin kemarin dia tak bisa ke sana lagi, karena ada pekerjaan yang harus dia urus, bahkan Melvin juga harus ke kota-kota lain, untuk memeriksa perusahaannya sehingga dia sangat sibuk, namun dia akan menyempatkan waktu untuk menelepon Mika. Sekarang ini Mika dan Mbak Ratna sudah mendarat di ibu kota dengan selamat. Awalnya Melvin ingin menjemput sang istri namun Mika menolak, sehingga Pak Ilhamlah yang bertugas menjemput Mika, sekalian juga mengantarkan Mbak Ratna ke rumahnya. Setelah itu barulah Mika kembali ke mansion. Mbak Ratna juga tadi sempat bertanya apakah supir ini juga adalah fasilitas yang diberikan oleh sang suami rekan kerjanya ini, dan akhirnya mau tak mau Mika pun menganggukkan kepalanya. Tanggapan Mika tersebut pun membuat Mbak Ratna semakin penasaran saja siapa suami dari Mika ini, karena dilihat dari kendaraan bahkan Pak 4 Ian yang dipakai Mika selama ini bukanlah barang-barang kaleng, semuanya adalah produk limited dan mahal. Sampai di mansion Mika segera masuk dan mencari keberadaan sang suami yang telah menunggunya di sana. "Aku pulang," ucap Mika saat baru saja masuk. Dia langsung melihat sang suami yang sudah berdiri tegap di dekat pintu menunggu kedatangan sang istri. Saat Mika baru masuk, Melvin langsung memtigaluk erat sang istri untuk melepaskan rasa rindunya yang coba ia tahan beberapa minggu ini. Di akhir aksinya Melvin pun mengsatum B1 bir Mika sekilas, yang sudah sangat siap rindukan tersebut membuat Mika terkejut karena Melvin tidak tahu tempat. "Ih, jangan di sini, nanti kalau Bi Endah tahu gimana? Asisten yang lainnya tahu gimana?" cecar Mika membuat Melvin gemas. Dia sudah sangat merindukan sang istri sehingga tidak tahu sikon situasi dan kondisi. "Biarin, rumah-rumah aku sendiri dan aku juga mengsatum istriku sendiri. Apakah salah?" tutur Melvin yang tidak salah sama sekali. "Yah bukan gitu sih, tapi kan aku malu sayang," ucap Mika menelusupkan wajahnya di D4 bidang sang suami,
karena malu bisa saja sekarang Bi Endah dan yang lainnya melihat gerak-gerik mereka berdua. Ya udah kalau gitu kita ke kamar biar gak malu lagi, ucap Melvin yang langsung mengangkat tebuh sang istri ala bridal style dan membawanya ke tanggal 4 Maret utama mereka. Jangan tanyakan lagi apa yang terjadi karena pasti adegan yang sama, seperti tempo hari di mana Melvin melepas rindunya dengan saling bom 3 Stradian 4an dan agar segera ada Melvin Junior di sana. Malam harinya Mika terbangun, gila memang melihat mungkin sudah cukup lama tak merasakan Ken 1 km 4an bersama sang istri. Hingga terus saja mengtiga empur sang istri membuat Mika kesusahan dalam berjalan saat ini. Meskipun ini bukanlah kali pertama mereka bersatu entah, namun tetap saja itu adalah hal yang aneh buat Mika dan masih terasa sakit, meskipun tak sesakit pertama saat Melvin mengambil cap 3 row 4-nannya. Setelah bersih-bersih segera Mika membuatkan makan malam dibantu oleh Bi Endah yang lainnya. Karena mereka berdua tadi meninggalkan makan siang sehingga Mika merasa sangat lapar sekali kali ini. Bi nanti makanannya taruh di meja, biar saya bangunin Melvin dulu. Ucap Mika beranjak dari dapur menuju ke lantai 2. Baik, Nyonya. Sampai di kamarnya Mika sudah melihat sang suami yang sudah rapi saja dengan baju santainya. Sudah bersih-bersih bahkan sudah tidak ada tempat berantakan di sana, karena sebelum itu tadi Melvin sudah membersihkannya terlebih dahulu agar sang istri tidak capek. Wah bersih banget, seru Mika saat dia membuka pintu membuat Melvin menoleh ke arahnya. Iya dong, biar kamu gak capek bersihinnya. Ucap Melvin memtigaluk pesatunggang sang istri dengan posesif. Ya udah yuk kita makan malam, aku udah lapar banget nih. Tutur Mika. Mereka pun segera menuju ke meja makan di mana makan malam sudah siap di sana. Mereka makan dengan lahap begitupun dengan Melvin padahal dia dulunya sebelum menikah dengan Mika, jarang sekali makan malam tetapi sekarang dia seperti sebuah kewajiban yang harus dipatuhi. Karena Mika akan selalu membuatkan makan malam untuknya. Sayang, kamu gak akan pergi dinas-dinas lagi kan? Tanya Melvin saat mereka baru saja makan malam. Enggak tahu juga sayang, karena semua itu kebijakan dari atasan kalau harus dinas ya dijalani, tutur Mika. Kalau kamu dinas aku kesepian tahu, gerutu Melvin. Terus kalau kamu yang pergi bisnis aku gak kesepian gitu. Ucap Mika sedikit mengeraskan suaranya, karena sang suami sangat tidak adil sekali dia yang sering pergi dinas tetapi Mika baru satu kali saja sudah diomeli. Bukan gitu sayang. Aku kan ada urusan bisnis buat cari uang juga buat kamu gak kerja pun aku masih bisa membiayai hidup kamu sayang. Alasan Melvin padahal uangnya sudah menumpuk gitu. Aku tuh mau mandiri sayang, bagaimana nantinya jika kita pisah? Jeda Mika sambil mengerahkan jari kanan dan kiri menandakan pisah membuat Melvin langsung mengerenyitkan dahinya dan terkejut. Enggak. Sampai kapanpun kita enggak akan pisah sayang. Kamu cuma milik aku dan tidak ada yang bisa merebutnya. Tita Melvin sudah pasti. Dia pun langsung membawa sang istri ke dalam P3 lukannya, memberikan S3 entuhan H4 ngat agar sang istri tidak berpikir pendek seperti itu. Istrinya baru saja pulang dinas tapi hampir saja perang terjadi. Oh Melvin tidak bisa melakukan itu. Bab 40. Pagi harinya Melvin sudah berangkat kerja sedangkan Mika di mansion tidak berangkat kerja. Karena Pak Manajernya memberikan cuti selama 2 hari untuknya dan Mbak Ratna setelah itu baru masuk kerja. Saat sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga, tiba-tiba handphone Mika berdering menandakan ada telepon masuk. Saat dia melihat siapa itu ternyata adalah Pak Mario sekretaris sang papa, yang juga orang yang membantu Mika untuk mengawasi papanya dalam mengelola perusahaan.
Pak Mario. Ada apaan ya? Tanya Mika kepada dirinya sendiri setelah itu langsung mengangkat telepon tersebut takut kalau ada yang penting. Halo, Pak. Non. Ya, Pak. Ada apa? Begini Nona, sekarang Tuan berada di rumah sakit. Ucap Pak Mario di seberang sana yang langsung membuat Mika terkejut. Apa? Bagaimana bisa Pak? Sekarang Papa di rumah sakit mana? Saya juga tidak tahu Nona, tapi dokter bilang dari sepertinya Tuan habis terjatuh karena terdapat benturan di kepala dan kakinya juga mengalami patah tulang Nona. Saya akan kirimkan alamat rumah sakitnya Nona. Lia Pak, segera ya. Setelah itu Mika pun mengakhiri telepon tersebut. Tak lama Pak Mario juga mengirimkan alamat rumah Alit tempat sang papa dirawat. Saat ini Mika masih berada di mansionnya, dia bimbang antara harus datang atau tidak, karena di sana pasti anak ibu tiri dan kakak tirinya. Tapi di sisi lain Mika juga sangat mengkhawatirkan sang papa karena sejahat-jahatnya papanya beliau tetaplah papanya. Mika pun setelah berpikir matang-matang akhirnya menuju ke rumah sakit tanpa memberitahukan kepergiannya kepada sang suami. Sampai di rumah sakit benar saja dugaannya bahwa di sana ada ibu dan kakak tirinya. Nona sudah datang. Sambut Pak Mario yang berada di dalam sana saat Mika masuk ke dalam kamar sang papa dirawat. Sambutan dari Pak Mario itu pun langsung membuat ibu dan anak yang tadinya sibuk dengan telepon masing-masing, langsung teralihkan dengan kedatangan Mika. Iya, Pak. Jawab Mika. Wah siapa ini ya? Anak yang gak tahu diri kabur dari acara pernikahan terus pergi dari rumah. Sekarang malah dengan beraninya datang. Sindir Jenny dengan raut mengejek namun Mika tidak terbawa suasana karena dia datang hanya untuk menjenguk sang papa. Pak gimana keadaan papa? Tanya Mika kepada Pak Mario sambil melihat keadaan papanya yang masih belum sadar dengan selang infus yang terpasang di tangannya. Tuan sampai sekarang belum sadarkan diri Nona setelah operasi patah tulangnya. Dokter juga mengatakan bahwa Tuan harus istirahat total dan pemulihannya sekitar 6 bulan atau bahkan lebih Nona. Sahut Pak Mario. Mika di saat seperti ini merasa kasihan dengan sang papa, karena bagaimanapun Mika tidak ingin papanya terluka, karena beliaulah satu-satunya keluarga kandungnya yang tersisa. Pa, cepat bangun ya. Lirih Mika sambil menggenggam tangan sang papa memberikan semangat agar papanya bisa bangun dan beraktivitas seperti biasanya. Namun tiba-tiba Mika merasakan tangannya ditarik keluar kamar, hingga dia menabrak dinding depan kamar sang papa. Elo jangan sok deh, Elo ujuk-ujuk datang ke sini mau ngapain heh? Mau bikin ribut. Pekik Amel seperti tak menghiraukan bahwa dia ada di rumah sakit. Kalian apa-apaan sih? Papa itu juga papa kandung aku jadi wajar dong aku ke sini. Sahut Mika tak habis pikir dengan dua orang manusia tak tahu diri itu. Apa? Papa? Kamu masih bilang papa setelah apa yang kamu lakuin ke keluarga kita, kamu bikin keluarga kita malu asal kamu tahu itu. Pekik Jenny ibu tirinya. Plak. Satu tamparan dilayangkan oleh Jenny ke pipi Mika dengan cukup keras, hingga sudut B1 birnya bertempat rah menandakan betapa kerasnya tamparan tersebut. Mika tidak ingin ditindas lagi apalagi dengan wanita emrahan seperti wanita di depannya ini, yang berhasil menghancurkan keluarga yang dulunya padahal sangat harmonis dan penuh kasih. Tidak tinggal diam Mika pun langsung membalas tamparan Jenny yang cukup keras pula hingga tercetak jelas 5 jadi di pipi ibu tirinya itu. Plak. Au, berani kamu sama saya. Bentak Jenny dengan kemarahan yang cukup besar disusul oleh anaknya juga yang tak terima ibunya ditampar. Amel pun berencana untuk menamparkan balik Mika namun segera Mika tepis, dan Mika pegang tangan Amel agar tidak menamparnya,
dia cengkram erat sekali hingga membuat pergelangan tangan Amel sakit. "Au, lepasin gak?" bentak Amel berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman Mika. "Asal kalian berdua tahu, Mika yang dulu dan sekarang sudah berbeda, jadi jangan sembarangan cari lawan. Saya bisa saja membalas perbuatan kalian lebih dari tadi saat saya menamparkan ibumu," tutur Mika penuh penekanan. Kemudian dia pun segera pergi dari sana dan meninggalkan rumah sakit, namun tetap Mika meminta Pak Mario untuk mengabarinya tentang kondisi sang papa. "Pak, kita ke restoran sup iga sapi Bu Ani ya," sahut Mika. Pak Ilham pun menganggukkan kepalanya dan menjalankan mobilnya ke arah tujuan sang nyonya. "Baik, nyonya." Saat Mika merasa pikirannya sedang kalut atau dia sedang sedih, pasti dia akan ke restoran tersebut, di mana itu adalah restoran yang sangat berarti untuknya karena di restoran inilah Mika dulu sering ke sana bersama dengan mama dan papanya saat keluarga mereka sedang sangat harmonis. Bahkan restoran ini adalah restoran kesukaan sang mama, membuat Mika pasti akan ke sana. Namun setelah dia sibuk dengan pekerjaan, Mika pun mulai jarang datang dan hanya sesekali saja. Di perjalanan Mika hanya melamun dan melihat ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. "Nyonya, kita sudah sampai," ucap Pak Ilham pelan saat mobil sudah terparkir sempurna di parkiran restoran sedangkan Mika masih saja melamun di tempatnya. Mendengar ucapan dari sang supir membuat Mika mulai fokus dan mulai tersadar dari lamunannya. "Ah, iya Pak. Terima kasih ya Pak," ucap Mika kemudian keluar dari mobil, namun sebelum itu Pak Ilham sudah menjawab dengan iya kepada nyonyanya itu. Mika keluar dari mobil dan segera menuju ke restoran kecil di ujung gang itu. Restorannya memang tidak terlalu besar dan hanya dikelola oleh nenek yang sudah cukup sepuh dibantu dengan sang anak pastinya. Mika masuk ke sana dan suasana tempo dulu saat dia suka berkunjung dengan mama dan papanya, masih sama sehingga saat dia masuk langsung bisa mengingat setiap peristiwa yang terjadi membuat Mika menjadi sedih. Dia pun duduk di kursi pojok, tak ramai orang datang, hanya 1-2, mungkin karena restoran tersebut di pojok gang dan banyaknya bangunan toko di sampingnya, membuat tak banyak orang yang sering datang dan tak tahu padahal menurut Mika makanan di sana sangat enak sekali.